Mitigasi PBID bersama dengan POGI, Pengurus Pusat Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia. Pagi ini kita akan membahas banyak hal ya mengenai ibu hamil, semuanya tentang ibu hamil. Nah, nggak perlu lama-lama, saya persilakan Dr. Adib sebagai Ketua Tim Mitigasi ID untuk membuka sekaligus memberikan paparan singkat mengenai situasi terkini COVID. Nanti akan dilanjutkan dengan Dr. Ari sebagai Ketua Umum PP POGI dan selanjutnya dengan Prof. Iko yang akan membahas detail banget semua dengan mengenai ibu hamil. Silakan Dr. Adib, saya persilakan. Terima kasih Mbak Elizabeth. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Budi Weweko, kemudian Ketua PP POGI Dr. Ari Kusuma, teman-teman dari tim mitigasi, dan tak lupa juga teman-teman media yang selama ini sudah sering dan berinteraksi, membantu menginformasikan beberapa hal yang terutama berkaitan dengan pandemi COVID ini, baik untuk kami di internal, untuk kalangan nakes, dan juga untuk masyarakat. Pada hari ini kita akan berdiskusi yang terkait dengan problematika dan tentunya terkait juga dengan penanganan pandemi COVID khususnya pada ibu hamil, sehingga nanti Dr. Ari dan Prof. Iko yang akan menjelaskan bagaimana pentingnya upaya-upaya penanganan dan yang perlu menjadi perhatian khusus juga, ya karena kita satu sisi juga dihadapkan dengan pandemi COVID, tapi kita juga harus tahu bahwa problematika terkait dengan kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu dan anak ini juga menjadi sangat penting untuk penanganan di era pandemi COVID ini. Mungkin itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan, Mbak Elis, Prof. Iko, dan Dr. Ari. Kami persilakan nanti Dr. Ari dan Prof. Iko yang akan menjelaskan. Kita fokus apa yang kita diskusikan pada hari ini adalah untuk kepentingan kesehatan ibu dan kesehatan ibu hamil terutama. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dr. Adib. Silakan Dr. Ari. Baik, terima kasih Mbak Elizabeth. Yang terhormat Ketua Mitigasi sekaligus Presiden Elek dari ID, Mas Adib, Pak Sekjen, Dr. Asuti, dan kawan-kawan sekalian dari tim mitigasi, bertahan. Syukur alhamdulillah hari ini ketemu. Terima kasih atas kita diberikan kesempatan untuk melakukan konferensi ini. Karena kita tahu POGI sebagai organisasi profesi yang menangani masalah ibu-ibu kehamilan harus turut berperan. Di mana kita tahu pandemi ini terus berlangsung dan saat ini jelas-jelas sudah ada peningkatan kasus-kasus ibu hamil yang terkonfirmasi oleh COVID ini sendiri meningkat, adanya varian baru, ya. Jadi kita merasa perlunya ada suatu perlindungan pada ibu hamil. Tentang ada peningkatan ini, memang yang kita dapatkan data yang kami kumpulkan di POGI, terus terang dari cabang-cabang sejak bulan April 2020 sampai kemarin bulan April 2021, kita mendapatkan ada 536 ibu hamil yang positif terpapar COVID, dan dari 536 itu sekitar 51% mereka ini OTG. Nah, OTG ini artinya beliau tidak punya gejala, tapi justru inilah yang mungkin menjadi celah karena beliau hidup di satu keluarga, mungkin juga pada keluarganya, bahkan pada tenaga medis juga. Di mana kita tahu saat ini angka kematian dokter Objin juga cukup banyak. Sampai terakhir yang kami kumpulkan sudah mencapai 28, dan itu pun belum lagi ada sekitar beberapa sejawat-sejawat kita yang meninggalnya setelah terkena COVID 2 minggu kemudian, jantung, stroke, apa segala macam. Kita juga banyak kehilangan dari sejawat ini. Hal yang sampaikan bahwa data-data yang kami kumpulkan juga dari tadi yang 51,5% itu, dari 1.536 itu
72% ditemuinya justru pada usia 37 minggu. Artinya ini mungkin dia terlambat diketahui atau juga dia baru datang 37 minggu itu. Sehingga 37 minggu di mana kita tahu itu pada masa-masa impartu, pada masa-masa dia mau melahirkan, ini jelas akan membutuhkan fasilitas untuk dirujuk segala macam. Dan ini juga sebetulnya terbukti dengan data yang kami dapatkan dari Dinkes DKI. Ada 15.072 ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan PCR, ada sekitar 1.600 yang positif COVID, artinya ada 11% positif COVID, dan dari 1.600 itu 1.000 memerlukan rujukan. Nah, ini kita juga bisa bayangkan fasilitas-fasilitas, sementara kita sekarang belum punya rumah sakit yang benar-benar khusus. Memang alhamdulillah sekarang sudah di Jakarta sudah ada sekitar berapa belasan rumah sakit yang dipersiapkan untuk menangani pasien-pasien dengan ruangan tekanan negatif segala macam. Tapi yang di daerah-daerah juga sudah siap juga, tapi belum banyak, belum ada yang benar-benar khusus. Ini yang kita harus dorong. Dan kalau dilihat dari angka kematian komplikasi COVID yang data kita terima sekitar 3% dengan penggunaan perawatan di ICU sekitar 4,5% itu yang masuk di ICU. Jadi ini menunjukkan karena kita tahu bahwa ibu hamil adalah termasuk kelompok rentan. Jadi oleh karena itu ibu hamil harus kita lindungi. Dan hal lainnya yang saya sampaikan di sini bahwa kami oleh karena itu sedang mendorong adanya vaksinasi pada ibu hamil karena ini adalah salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan di mana ibu hamil harus dilindungi juga untuk keluarganya. Oleh karena itu kita sedang mempersiapkan juga kemarin sudah ada rekomendasi POGI tapi ini akan kita keluarkan rekomendasi untuk vaksinasi pada ibu hamil. Oke, selanjutnya nanti Prof. Iko akan menjelaskan dasar-dasar kenapa kita sangat membutuhkan vaksinasi ini pada ibu hamil. Baik, mungkin itu dulu dari saya yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Iko. Baik, terima kasih Pak Ketum, Dr. Ari. Yang saya hormati Presiden-elek PBID, Dr. Adib, Ketua Tim Mitigasi, Ketua Umum PP POGI, teman-teman media. Tentu terima kasih pagi hari ini diberi kesempatan untuk sedikit berdiskusi mengenai vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Adib dan Dr. Ari, bahwa vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil memang datanya masih belum terlalu banyak. Tetapi ini yang kami coba sampaikan, inilah dasar-dasar yang kami gunakan untuk merekomendasikan pemberian vaksin pada ibu hamil. Saya kira ini studi yang terbaru, ya, preliminary findings, ini dilakukan di Amerika, antara bulan Desember 2020 sampai Februari 2021, adalah studi observasional pada pasien-pasien yang mendapatkan vaksin COVID-19 dan kemudian diketahui hamil. Jadi ini murni dari registrasi. Jadi bukan true clinical trial, dan yang dilihat adalah vaksin dua vaksin, yaitu Pfizer dan Moderna. Ya, diikuti ya ibu hamilnya 16 sampai 54 tahun ya range usianya. Kemudian diikuti sampai kehamilannya lengkap ya, melahirkan. Yang dilihat adalah bagaimana bayi yang dilahirkan, adakah kejadian abortus, dan juga adakah kematian intrauterin. Juga dilihat apakah ada persalinan prematur, kelainan kongenital atau kelainan bawaan, pertumbuhan bayi yang terganggu, dan kematian bayi setelah melahirkan. Dari data yang ada, kita bisa lihat bahwa cukup banyak, ya, total sekitar 35.000 ya. 35.000 ibu hamil yang ikut diobservasi yang mendapatkan dua vaksin, yaitu Pfizer maupun Moderna. Masing-masing sekitar 16.000 dan 14.000 sudah diketahui hamil pada saat penyuntikan, dan kemudian setelah disuntik dia hamil. Kemudian yang diamati adalah pertama gejala, ya, KIPI, ya, KIPI-nya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nomor satu yang paling banyak adalah pain, nyeri pada lokasi injeksi. Ya, baik kelompok yang mendapatkan Pfizer dosis pertama
maupun dosis kedua, dan kelompok yang mendapatkan vaksin Moderna dosis pertama dan dosis kedua. Tetapi kita bisa lihat di dosis kedua relatif keluhan nyeri berkurang jauh dibandingkan dengan dosis pertama. Ya, kemudian keluhan-keluhan yang lain saya kira tidak ada yang signifikan ya, serupa dengan yang kelompok yang non ibu hamil, fatigue, headache, myalgia, ada demam sedikit tapi sangat kecil ya. Fever hanya 2,8% dan sebagainya ya. Mual dan sebagainya. Kalau kita bandingkan, ini yang biru adalah kelompok ibu hamil, yang biru muda ini yang ibu tidak hamil. Kita bisa lihat yang kelompok Pfizer, dosis pertama, dosis kedua. Ini Moderna, dosis pertama, dosis kedua. Yang relatif lebih tinggi pada ibu hamil adalah nyeri pada tempat suntikan. Kalau yang lain-lain sebanding, ya, sebanding, bahkan ibu hamil lebih sedikit ya dibandingkan pada kelompok yang ibu yang tidak sedang hamil. Jadi hanya sedikit, yaitu nyeri yang ya lebih banyak dijumpai. Kemudian kita bisa lihat bahwa sekitar 70%, baik kelompok Pfizer maupun Moderna, penyuntikan dilakukan di atas usia 3 bulan, ya 70%. Ada sedikit 28% yang penyuntikan dilakukan ketika hamilnya kurang dari 3 bulan. Ya, jadi 76% itu lebih dari 3 bulan. Tidak ada no COVID infection ya selama kehamilan ya di 97%. Ada yang dia terinfeksi sebelum hamil sekitar 1,5%. Kemudian ada yang terinfeksi tapi tidak banyak ya. Kemudian ini yang sangat penting saya kira, bagaimana outcome dari abortus, keguguran ya, yang mendapat dari VSAFE Pregnancy Registry ini hanya 12,6%. Jadi sebanding dengan literatur. Kemudian kematian di bawah usia 5 bulan, kematian janin hanya 0,1% ya, setara dengan literatur. Demikian pula kelainan-kelainan pada bayinya. Apakah itu persalinan prematur 9,4%, bayinya kecil 3,2%, kelainan bawaan 2,2%, dan kematian bayi yang setelah melahirkan hanya 0%. Jadi kalau melihat data ini sebenarnya sangat comparable dengan jumlah pasien yang sangat besar ya 30.000. Hanya memang ini adalah follow up registrasi ya, bukan true clinical trial, dilakukan randomized control trial. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat juga rekomendasi dari organisasi profesi di dunia. Yang pertama adalah rekomendasi dari Royal College of Obstetrics and Gynecology. Jelas, mereka merekomendasikan bahwa ibu hamil itu harus dapat vaksin. Bahwa seorang perempuan itu tidak perlu menunda kehamilan. Walaupun dia belum dapat vaksin, silakan tetap vaksin itu tidak boleh menyebabkan dia menunda kehamilan. Karena dibuktikan datanya aman. Ya. Dan RCOG juga menyatakan bahwa ibu hamil yang difokuskan untuk mendapatkan vaksin adalah ibu hamil yang berisiko tinggi, ya, dengan kencing manis, diabetes, kemudian ibu hamil dengan obesity, ya, mungkin di sana banyak ya, itu yang menjadikan rekomendasi ya prioritas. Mengenai keamanan, Inggris merujuk kepada data yang saya sampaikan tadi, penelitian preliminary finding di Amerika, ya sekitar 35.000 tadi untuk Pfizer, BioNTech dan Moderna. Tidak ada isu yang mengkhawatirkan. Walaupun clinical trial diketahui bahwa clinical trial belum terlaksana. Kemudian RCOG juga menggarisbawahi bahwa vaksin yang ada sekarang itu tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kehamilan, ya, terutama pada vaksin-vaksin yang mengandung non-live virus ya. Non-live virus itu sangat aman, non-live vaksin. Ya, selama ini ibu hamil mendapatkan vaksin batuk, pertusis, vaksin influenza itu non-live virus ya, sangat aman. Tidak ada kipi-kipi yang bermakna. Sehingga jelas digarisbawahi bahwa ibu hamil tidak boleh mendapatkan vaksin yang berasal dari live virus ya. Kemudian apa benefitnya dari vaksin pada ibu hamil? Yang pertama tentu karena lebih dari setengah asimptomatik, tentunya sangat penting perlindungan buat ibu hamil, juga perlindungan buat nakes. Keunggulan vaksin ya tentu ibu hamil terhindar ya dari risiko morbiditas, kematian bayi, prematuritas, ya, kemudian transmission ini sangat penting ya ke bayinya, itu juga dianggap bisa bermanfaat.
Rekomendasi yang kedua setelah RCOG adalah dari American College of Obstetrics and Gynecology. Kalau Amerika jelas ya, karena dia melakukan studi dan dia sebutkan bahwa kalau orang mau divaksin nggak perlu dites pack karena mau hamil mau tidak hamil nggak ada masalah dan itu di-approve oleh FDA. Mereka juga menyampaikan data-data safety keamanan vaksin ibu hamil yang dilakukan di animal. Ya, namanya DART ya, Developmental and Reproductive Toxicity Studies. Ya, ini dilakukan di tikus maupun di kelinci. Baik Pfizer maupun Moderna tidak menunjukkan hal-hal yang berbahaya terhadap perkembangan janin. Ya, maupun tidak ada hal-hal yang berbahaya terhadap kemungkinan kelainan bawaan atau kelainan kongenital. Yaitu yang ada sedikit ya skeletal variasi dari tulang tapi kemudian resolve sendiri. Jadi itu menunjukkan salah satu studi yang menunjukkan keamanan. Demikian pula Johnson & Johnson sama ya, no vaccine related adverse effect, ini dilakukan studinya pada animal. Jadi itu tidak berbahaya. Kemudian juga vaksin yang berbasis vektor, viral vektor, ya, itu juga aman seperti AstraZeneca misalnya. Rekomendasi yang ketiga dari CDC. CDC sama menegaskan sekali lagi rekomendasi dari American College dan juga Royal College bahwa studi di animal itu Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson itu no safety concern pada bayi animal dan juga pada fetusnya maupun pada bayinya setelah dilahirkan. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kemudian mereka juga menyebutkan messenger RNA itu tidak mengandung komponen virus yang hidup. Jadi nggak masalah dan juga tidak akan berinteraksi dengan messenger RNA-nya si ibu, ya sehingga ini safe ya. Demikian pula Johnson & Johnson viral vector ini juga AstraZeneca misalkan. Dan terakhir adalah interim guidelines dari WHO. Ini baru dikeluarkan bulan lalu ya 24 Mei 2021. Mereka khusus menyoroti tentang CoronaVac ya developed by Sinovac. Yang pertama mereka menegaskan bahwa ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 itu berisiko tinggi. Ya, dan mereka garis bawahi lagi bahwa ibu hamil yang berisiko tinggi itu yang umurnya di atas 35 tahun, yang indeks massa tubuhnya tinggi, ada komorbid ya, diabetes dan hipertensi. Ini yang harus dilindungi. Ya. Dan data yang ada di Sinovac juga mereka sebutkan walaupun data klinisnya tidak ada untuk menilai efikasi dan risiko, tetapi di animal menunjukkan tidak ada efek yang berbahaya ya pada animal yang hamil. Jadi mirip studi di animal semua sama itu. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca maupun Sinovac. Ya. Jadi ini dipertimbangkan bahwa Sinovac yang berisi non-live virus atau inactivated vaccine sudah banyak digunakan pada jenis-jenis vaksin yang lain dan itu sangat aman, sangat comparable ya terhadap non-pregnant group. Jadi vaksin yang lain tadi pertusis, influenza gitu ya. Di pertimbangan itu sepanjang penggunaan sudah puluhan tahun itu aman sehingga dipertimbangkan bahwa Sinovac ini harusnya comparable terhadap seperti vaksin-vaksin yang lain ya, yang non-live virus vaksin. Walaupun disebutkan bahwa studi harus dilakukan untuk evaluasi safety dan immunogenicity. Sehingga interim guidelines WHO merekomendasikan penggunaan Sinovac pada wanita hamil dengan ketika benefitnya melebihi resikonya tentunya. Dan ini yang saya kira karena itu penting sekali POGI menggarisbawahi guidelines nantinya ibu hamil yang seperti apa. Nanti Pak Ketum akan menjelaskan ya, yang bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan sekali lagi, benefit dari vaksin ini tentu tergantung dari bagaimana situasi epidemi di negara tersebut, begitu ya. Bagaimana, seberapa bahayanya, prevalensi seperti apa, tentu ini menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk merekomendasikan vaksin pada ibu hamil. Dan sama sekali WHO tidak merekomendasikan untuk menunda kehamilan atau terminasi kehamilan ya sebelum vaksin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi berdasarkan studi dari animal, ya terbukti aman vaksin yang berbasis messenger RNA maupun non-live virus.
Dan juga ada data terbatas preliminary findings ya, dari 35.000 ibu hamil yang mendapatkan Pfizer dan Moderna terbukti aman sampai dengan janinnya melahirkan. Demikian Pak Ketua Umum, Pak Dr. Adib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Prof. Viko. Sedikit saya tambahkan saja bahwa tadi yang disampaikan Prof. Viko sudah sangat jelas bagaimana insya Allah vaksin ini bisa dikatakan sangat dibutuhkan pada ibu hamil, dan memang sudah ada beberapa observasi penelitian yang menyatakan cukup baik. Sehingga memang walaupun kita juga pahami, kita sadari bahwa penelitian untuk ibu hamil pada apalagi vaksin ya, untuk obat aja cukup sulit gitu ya. Misalkan kamu bisa lihatlah selama ini kalau kita lihat obat batuk itu kan pasti isinya akan tertulis hati-hati buat ibu hamil segala macam. Memang clinical trial untuk ibu hamil sangat tidak mudah, ini pahami. Tapi yang harus kita sadari bahwa tadi Prof. sudah sampaikan ada benefit bahwa saat ini kita sedang mengalami pandemi, di mana ada sekelompok ibu-ibu hamil yang harus kita lindungi. Nah, ini yang penting, mereka itu kelompok-kelompok rentan harus dilindungi, dan dalam proses kehamilan itu bisa mengalami hal yang disampaikan. Dan benar sampaikan Prof. Viko bahwa benar kita juga mengeluarkan rekomendasi bahwa yang dilakukan vaksinasi pada ibu hamil pun tetap mengikuti prosedur atau kaidah-kaidah yang ada. Jadi artinya screening tetap dilakukan, ya. Kita memang melindungi pasien-pasien komorbid seperti ada DM, hipertensi, tapi bukan berarti sekarang ada ibu hamil langsung disuntik aja. Apabila tensinya 200 ya dibenerin dulu gitu loh kasarnya. Ya, tapi ibu-ibu hamil itu harus dilindungi. Begitu juga pada ibu hamil yang usianya dari 35 tahun yang berisiko, yang berkomorbid, bahkan yang obesitas, karena kita tahu sekarang ibu hamil juga obesitas juga banyak. Dan hal yang penting juga kita tetap melakukan namanya informed consent, penjelasan pada pasien bahwa ini benefitnya lebih menguntungkan. Dan saya sangat berharap kalau ini bisa dijalankan pada ibu hamil, kita jadikan ini sebagai bank data. Data-data itu kita kumpulkan. Nah, ini untuk Indonesia juga berharap punya suatu data tentang ibu hamil. Nah, seperti contoh di Amerika tadi sudah melakukan pada 35.000 ibu hamil. Itu mungkin yang kita himbau, yang kita dorong terus kepada pemerintah untuk bisa menyepakati dan ini bisa dijalankan untuk melindungi ibu hamil kita. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ari, terima kasih Prof. Iko. Ini kita buka forum pertanyaan aja. Wah, udah ada yang angkat tangan aja nih. Udah pada nggak sabar semua, Prof. Dok mau nanya ini. Silakan Mbak Natasha Kristi dari Berita 1. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Eli. Mau tanya Dok, terkait tadi kan sudah disebutkan bahwa Sinovac sudah ada ininya ya, udah ada ujinya untuk ibu hamil oleh WHO tadi ya Prof ya. Apakah ini akan nanti ke depannya akan disarankan juga, karena kan kita sekarang baru ada vaksin AstraZeneca, Sinovac ya kan, baru 2 itu yang Pfizer dan Moderna belum masuk kan. Sementara yang tadi yang ditampilkan di riset itu yang Pfizer dan Moderna. Nah, ini yang untuk Sinovac sendiri yang sudah ada saat ini, apakah dari ID akan mengusulkan BPOM untuk segera uji klinis atau seperti apa ya? Atau bisa langsung dipakai saja, menyarankan untuk ibu hamil bisa langsung dipakai saja atau seperti apa sarannya? Terus untuk terkait imunogenitas tadi ya Prof yang belum dilakukan ya. Nah, terus nomor 2 untuk untuk pada Dr. Adib, untuk ini lebih umum sifatnya, mungkin saya boleh tahu untuk jumlah nakes yang saat ini meninggal statusnya sudah berapa ya? Dan juga dengan tingginya angka kasus saat ini, apakah harapan dari ID, apakah memang Kemdikbudristek perlu mempercepat lulusan kedokteran agar bisa ada rekrutan baru atau seperti apa? Terima kasih. Mungkin saya sampaikan dulu sebelum nanti Prof. Iko, prinsipnya nanti tolong tambahkan Prof ya. Kita memang perlu kehati-hatian. Jadi nanti Prof akan menjelaskan. Semua vaksin sebetulnya boleh dilakukan, tapi memang kita tadi sampaikan benar sekali. AstraZeneca kita tahu saat ini masih ada maksudnya efek-efek samping yang membuat masyarakat agak ragu, walaupun alhamdulillah itu sudah bisa dibuktikan dengan beberapa hal ya. Yang kedua Pfizer memang belum ada. Jadi sifatnya kalau Sinovac saat ini makanya kita menyebut rekomendasi Sinovac karena memang itu barang yang sudah ada saat ini. Silakan Prof. Iko menambahkan. Baik, terima kasih Pak Ketum, terima kasih Mbak siapa tadi dari Berita 1 ya.
Ya, yang pertama mengenai studi ya, Sinovac, betul. Ini concern kita. Pak Ketum tadi sudah menyampaikan bahwa ketersediaan vaksin di kita yang terbanyak adalah Sinovac ya, dan Sinovac serta AstraZeneca. Jadi data yang dipakai, kemarin kami juga mendiskusikan dengan ITAGI dan Badan POM, bahwa studi pada animal itu menjadi dasar. Ya. Studi pada animal itu menjadi dasar. Tadi di eh, leafletnya WHO, di interim guidance-nya WHO bisa disebutkan bahwa Sinovac itu aman, tidak ada efek yang membahayakan pada studi binatang yang hamil. Jadi tidak ada efek menghambat gangguan, menghambat pertumbuhan janin, tidak ada efek kelainan kongenital dan sebagainya. Nah ini yang menjadikan pegangan sementara bagi kita tentunya itu yang dituliskan di fact sheet oleh Badan POM nanti segera dilengkapi di vaksin Sinovac bahwa penggunaan di animal studies yang hamil menunjukkan data yang aman. Jadi itu pertama. Yang kedua, memang ini rekomendasi profesi yang kami sudah diskusikan juga, dan itu ada di interim guidance WHO, bahwa selama ini penggunaan vaksin-vaksin yang berasal dari non-live virus pada ibu hamil itu aman, kipinya hampir tidak ada. Ya, di diskusi kami dan ITAGI pun demikian. Baik itu vaksin influenza maupun vaksin TDAP ya, pertusis ya, begitu. Jadi dua hal inilah yang kemudian jadikan dasar bagi kami untuk merekomendasikan penyuntikan vaksin COVID-19 termasuk Sinovac. Tapi tentunya ada catatan ya, konseling tadi Pak Ketua menyampaikan, kemudian di bawah pemantauan dokter dan bidan, dicatat, diregistrasi, seperti itu. Nah ini kira-kira. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Adib, silakan dijawab Dr. Adib. Ya, terima kasih Mbak Kristi tadi ya. Nah, dari berita satu, yang pertama untuk tambahan jumlah dokter yang meninggal, nanti mungkin kita nunggu rilis saja. Kita masih rilis yang terakhir tanggal 25 Juli kemarin dengan angka 401. Nanti kita akan setiap minggu kita usahakan untuk bisa rilis, karena kita perlu waktu untuk juga mengkonfirmasi sekaligus juga mendata juga ya, terkait juga dengan tempat lokasi pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita masih butuh waktu. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan upaya-upaya yang tadi di dalam SDM, memang skema-skema terkait dengan SDM sedang dipersiapkan. Saya sudah diskusi juga dengan pihak Kementerian Kesehatan, BPSDM, tapi memang tadi yang disampaikan tidak bisa dengan serta-merta kemudian langsung mahasiswa kedokteran yang dilibatkan atau yang kemudian baru lulus dilibatkan, tapi ada beberapa skema yang memang kemarin sudah kita usulkan. Skema pertama tentunya adalah kalau kita bicara untuk dokter umum ya, maka kita bisa memaksimalkan ada dokter pasca internship. Pasca internship ini yang baru selesai menjalani internship setelah dokter itu lulus ya dari Fakultas Kedokteran, dia menjalani internship. Kemudian selesai internship ini juga banyak sebenarnya adik-adik kita yang pasca internship yang kemudian bisa dimaksimalkan juga untuk bisa membantu tugas di pelayanan. Kemudian kalau yang untuk baru lulus, kalau dia sudah uji kompetensi, jadi prinsipnya adalah adik-adik ini sudah selesai uji kompetensi, kemudian dari selesai uji kompetensi keluar sertifikat kompetensi dan kemudian diurus ke konsil mendapatkan STR, maka sebenarnya mereka sudah bisa menjalankan pekerjaan. Nah kemarin kita sudah usulkan untuk mengkonversi intensifnya. Jadi pasca dia lulus uji kompetensi dan sudah terregistrasi dari konsil, maka dia bisa menjalankan praktek pelayanan dengan internship. Tapi kita sudah usulkan untuk mengkonversi internshipnya ini menjadi tim bantuan yang ada di fasilitas kesehatan yang saat ini membutuhkan. Nanti tetap di dalam konsep internship seperti yang dulu pernah kita lakukan untuk Wisma Atlet. Jadi ini sudah kami sampaikan upaya untuk SDM ini, karena kemarin baru saja juga ada lulusan baru dari hasil uji kompetensi mahasiswa profesi dokter yang cukup banyak sebenarnya, yang itu bisa nanti dimaksimalkan, tapi tentunya
di dalam skema konversi ini ya nanti kita menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Tapi ini udah saya sampaikan kepada Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan ini bisa disetujui sehingga kita bisa memaksimalkan beberapa lulusan dari Fakultas Kedokteran di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian nanti kita akan fokuskan terutama untuk mengisi, membantu di dalam relawan di daerahnya yang membutuhkan, tapi dikonversi mereka juga dianggap untuk internship. Ini pernah juga kita lakukan waktu di Wisma Atlet 6 bulan, jadi mereka bekerja 6 bulan di Wisma Atlet dan kemudian dikonversi menjadi internship, sehingga selesai dari 6 bulan itu mereka sudah dianggap selesai menjalankan proses internship. Jadi mungkin itu Mbak Cynthia. Maksudnya internship itu koas ya dok ya? Bukan. Oh beda, apa ya? Beda. Koas itu mahasiswa pendidikan profesi dokter. Selesai dia menjalani koas, maka dia menjalankan uji kompetensi. Tapi kalau kemudian kemarin ada wacana yang koas dipekerjakan untuk relawan, itu kami tidak setuju karena mereka belum selesai uji kompetensi, belum dianggap sebagai dokter. Ya, jadi itu beda gitu. Dan itu mereka masih menjalankan pendidikan. Tapi kalau internship itu mereka sudah. Internship itu program pemahiran dan pemagangan setelah lulus dari uji kompetensi. Satu yang saya tambahkan ya dari pernyataan Dr. Adib, yang jelas concern kita tentu memberikan bantuan tenaga SDM dan melindungi juga nakes ya. Jadi bukan semata-mata kita mengerahkan nakes tanpa perlindungan, kan itu sama saja dengan mengorbankan generasi muda kita. Itu kata kunci saya kira yang sangat penting. Terima kasih. Benar Prof. Viko, saya setuju kalau yang itu. Jadi memang Mbak, kalau kesimpulannya sih lebih ke ID dan ID akan tetap berusaha membantu menyediakan tambahan tenaga SDM ya, tapi tetap memperhatikan kualitas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap sesuai dengan standar kesehatan. Ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perundangan. Berarti harus selesai itu juga harus sudah mempunyai sertifikat kompetensi. Dan tentunya setelah itu juga mereka harus diperhatikan juga bagaimana nanti perlindungan dan keselamatannya juga. Termasuk juga nanti berkaitan juga dengan APD dan pola kerja. Karena pola kerja APD itu juga kita perhatikan. Jadi kita juga sudah menyiapkan beberapa usulan supaya hal ini tetap diperhatikan. Sehingga apa yang sudah ada di dalam buku standar pedoman perlindungan dokter, umpamanya dia hanya bertugas 8 jam per hari. Kemudian ada fase relaksasi, fase istirahat. Itu juga kita sampaikan, termasuk juga maksimal rollingnya itu per 2 minggu. Karena kalau dalam waktu 1 bulan full, kemudian tanpa ada istirahat, itu juga akan sangat beresiko juga kepada teman-teman kita juga. Jadi nggak asal nambah SDM aja ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh menjawab ini Bu? Silakan dok. Silakan. Ada pertanyaan beberapa di saya lihat ya tentang pertanyaan data untuk ibu hamil. Kita sampaikan tadi data ibu hamil memang sekitar 3% dari 50 ya, mungkin sekitar 20-an lah segitu mungkin yang meninggal ya. Data pasti ada kami di tempat kami, tapi memang sejak, karena ini data kita kumpulin di 536 ini dari cabang-cabang, memang sejak Januari turun, ya kita mungkin agak lengah nih, ngumpulinnya ya memang kosong, ya nanti nggak taunya Mei Juni ini kan naik lagi. Nah ini kita sekarang lagi mencoba mengumpulkan kembali. Mungkin nanti Prof. Iko juga bisa membantu tentang hal-hal yang tadi masalah emergency use apa segala macam sampaikan. Mungkin saya juga tambahkan aja, ini ada pertanyaan tentang vaksinasi yang masih menunggu BP POM, dan benar sekali perkembangan terakhir saat ini masih kita terus melakukan advokasi baik dengan BP POM maupun pada ITAGI, dan rencananya kita memang segera mengeluarkan rekomendasi vaksin pada ibu hamil gitu. Mungkin itu dulu ya, sampaikan Prof. Iko, mungkin bisa ditambahkan hal lainnya antibody segala macam ini. Ya. Baik, Pak Ketum. Ini pertanyaan saya menyambungnya di chat box ya, yang dari Ima Ayah Bunda. Vaksinasi ibu hamil apakah memberi kekebalan pada janin? Ya. Secara teori seperti itu. Ya, bahwa antibodi yang dihasilkan oleh ibu
itu bisa ditransmisikan kepada janin melalui plasenta ya, terutama imunoglobulin G, sehingga diharapkan vaksin itu bukan hanya memberikan perlindungan pada ibu tetapi juga janin. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang kami pikirkan dikeluarkan adalah paling lambat itu harusnya 33 minggu itu sudah divaksin, sehingga nanti memberikan ada efek perlindungan lah terhadap janinnya. Sedangkan yang juga kami merekomendasikan vaksin itu di atas 13 minggu, di atas 12 minggu untuk menghindari resiko terhadap organogenesis lah, pembentukan organ janinnya, walaupun di Amerika dan di studi hewan itu aman ya. Begitu. Kemudian satu lagi nih dari Ninda saya jawab ya. Mengenai imunogenisitas ya. Imunogenisitasnya itu berapa persen dan efektivitasnya berapa persen, nah itu yang kita belum berani menyatakan. Karena terus terang, ibu hamil ini termasuk kelompok vulnerable population ya, tadi Pak Ketum Dr. Ari menyampaikan, sehingga membuat studi uji klinik pada ibu hamil, libatkan ibu hamil itu sulit sekali. Yang data di Amerika itu observasi saja, observasi studies yang tidak bisa dianggap sebagai true clinical trial. Ya, karena tidak dilakukan secara randomized dan control trial begitu ya, hanya mengikuti saja ibu-ibu yang hamil yang divaksin. Begitu. Jadi dari sisi efektivitas kita belum bisa menyatakan, imunogenisitas juga kita belum bisa menyatakan karena datanya masih sangat terbatas. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit aja dulu, sorry. Ini tentang pernyataan Pak Sasmito, Kemenkes bilang bahwa ibu hamil masih menunggu rekomendasi sekali. Bagaimana menurut Pogi, apakah harus dijalankan dengan rekomendasi ini? Terus terang nih, kalau vaksin ini ibarat saat ini gini, kalau ditanya bisa nggak vaksin ini diberikan pada ibu hamil, kita bisa menyatakan sebagai profesi bisa, tapi boleh apa tidak? Nah ini kata-kata bolehnya ini tetap kita harus menghormati juga adanya regulasi dari pemerintah gitu. Jadi bisa, tapi boleh nggak? Nah bolehnya ini yang makanya saya sangat berharap dari bantuan juga dari teman-teman media untuk ikut kita sama-sama advokasi, mendorong pada pemerintah. Ada suatu kebutuhan di mana saatnya ada pandemi, ada ibu-ibu yang juga harus kita lindungi. Terima kasih. Oke, Prof Viko boleh dibantu sekalian nggak ya Prof? Ini ada pertanyaan dari Raka Medcom ID. Apakah dosis vaksin yang akan didapatkan oleh ibu hamil sama seperti kelompok umum? Itu satu. Dan sekalian mungkin langsung lanjut ke dinisuara.com. Karena rekomendasinya Sinovac, ibu hamil apakah bisa memilih merek vaksinnya? Rekomendasi Pogi bagaimana? Silakan Prof. Iya, dosis sama ya, dosis tidak berbeda ya. Sama karena dari studi yang di Amerika tuh sama. Ya begitu. Kemudian yang kedua, rekomendasi vaksin memang Pogi sih sebenarnya mengacu kepada DART study dan juga preliminary study di Amerika ya. Semuanya bisa sebenarnya, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm. Sebenarnya bisa ya. Nanti tinggal tergantung, sebenarnya kami menunggu endorsement dari tadi Kemenkes dan juga Badan POM secara teknis seperti itu. Kemudian negara yang sudah menggunakan EUA untuk ibu hamil adalah Amerika dan Inggris. Ya, mereka Pfizer dan Moderna ya, itu mereka suntikan pada ibu hamil. Demikian, Dr. Elizabeth. Lanjut lagi Prof. Ini ada pertanyaan, ini banyak banget ini yang nanya ini ya. Dari Salsabila RTV, apabila nanti setelah divaksin ibu hamil timbul gejala demam, bagaimana dok, mengingat banyak obat-obatan yang belum bisa banyak digunakan untuk ibu hamil? Silakan Prof. Ya, dari data yang publish di New England Journal of Medicine bulan Maret ya tahun 2021, di sana tampak bahwa KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu comparable antara ibu hamil dan kelompok-kelompok perempuan yang tidak hamil. Yang terbanyak adalah pain at the injection site ya, pada lokasi injeksi, pain, nyeri. Itu saya kira untuk obat-obatan banyak obat-obatan analgetik yang bisa diberikan yang aman pada ibu hamil ya, contohnya paracetamol, asamefenamat. Jadi seperti itu. Kalau berdasarkan KIPI yang ada di paper, seharusnya sih bisa ditangani dengan baik ya, begitu. Oke, Prof. Terima kasih. Ini
ada juga yang WhatsApp ke saya karena nggak bisa join, tapi dia menitipkan pertanyaan nih, Prof. Sekarang lagi heboh obat cacing yang lagi dipakai di mana-mana itu. Jadi ivermectin ini apakah boleh digunakan untuk ibu hamil? Pak Ketum dulu itu Pak Ketum. Baik, namanya obat cacing. Obat cacing nggak, ya biasanya tidak direkomend lah buat anak kecil maupun mau buat ibu hamil gitu. Terus terang saat ini sih belum rekomend gitu untuk ivermectin ini. Walaupun saat ini masih dalam taraf uji klinis ya, kan kita harus menghargai lah tentang ada uji klinis yang dilakukan oleh teman-teman, baik dari teman paru. Tapi kemarin juga semalam juga saya sudah lihat tuh ada rekomendasi dari teman-teman Farmako juga tidak merekomendasi diberikan pada ibu hamil maupun pada anak kecil. Demikian, mungkin Prof silakan tambahkan. Ya, mengenai ivermectin, memang saya menambahkan sampai oleh Pak Ketum Pogi ya. Datanya masih inkonklusif ya. Studi in vitro di luar tubuh itu terbukti efektif ya, 98% menghambat replikasi virus SARS-CoV-2 in vitro. In vivo ini repotnya membutuhkan dosis yang lebih besar. Nah, itu yang sangat ditakutkan adalah dosis terapinya nanti. Apakah dosis terapinya itu memberikan efek samping yang cukup tinggi? Karena itu ini masih ongoing clinical trial, walaupun studi-studi pada sampel yang kecil 200, 300 itu sudah lumayan, ada beberapa data yang juga memberikan hasil cukup baik. Systematic review juga ada yang merekomendasikan, ada yang tidak, jadi masih sangat-sangat inkonklusif ya. Sangat inkonklusif, karena itu kita menunggu studi ivermectin clinical trial kita besar ya, di 8 rumah sakit di Jakarta. Saya kira akan sangat luar biasa, datanya ribuan. Mudah-mudahan interim analysis akan keluar dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Mudah-mudahan. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Iko. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke WA saya. Ini lama-lama saya jadi customer service ini. Untuk Dokter Adib, adakah nakes yang sedang hamil yang meninggal selama masa pandemi ini? Mohon dijawab. Jadi data yang kami dapat ini dari 500 tadi. Oh, nakes pada meninggal pada nakes yang lagi hamil. Mas Adib ya. Oh, Mas Adib. Nakes yang lagi hamil. Nakes sama dokter. Nakes termasuk dokter mungkin ya dok ya, bisa dipisahkan juga dokter berapa, nakes ada nggak mungkin nggak perlu mention angka kali ya, tapi ya kalau dokter karena di tim mitigasi dokter mungkin ada nggak ya dok ya? Kalau nakes, kalau setahu saya kalau yang dokter ya? Kita belum dapat datanya ya, tidak. Karena sebagian besar memang kan yang meninggal 85% kan laki-laki. Jadi yang angka untuk perempuan itu yang kemudian diinfokan apakah sedang hamil itu belum ada. Kemarin barusan juga ada info yang meninggal dokter baru menikah, tapi apakah dalam posisi hamil kita belum dapat info. Sampai sekarang kita belum dapat info untuk yang terkait dengan yang meninggal dokter, dari dokter perempuan yang sedang hamil, belum dapat infonya. Ini kalau yang saya dapat infonya dari PPNI ini perawat ada banyak. Perawat, betul. Perawat yang banyak. Tapi kalau dari kami dari dokter, perawat rata-rata perempuan soalnya. Ya, iya. Banyak yang hamil lagi itu. Iya. Masuk bidan juga kan? Iya. Iya, bidan itu juga. Iya, oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Raise hand. Ini sepertinya pertanyaannya sudah diborong semua ini tadi semua ya. Udah ini. Oke, karena pertanyaannya sudah habis, mungkin Prof. Iko, Dr. Ari, Dr. Adi bisa memberikan closing statement. Mulai dari Prof. Iko dulu, silakan Prof. Ya, tentunya kami sebagai organisasi profesi, ya nanti Pak Ketum tentunya akan menyimpulkan. Kita mengacu kepada data, ya data pada animal study, dan juga data pada preliminary findings ya pada vaksin-vaksin berbasis messenger RNA dan juga non-live virus dapat dikatakan cukup aman diberikan pada ibu hamil. Dan yang kedua, kita melakukan analogi tentunya comparable effect ya pada vaksin-vaksin yang sudah biasa diberikan pada ibu hamil mengandung non-live virus seperti vaksin influenza dan pertussis terbukti aman. Sehingga Pogi merekomendasikan untuk vaksinasi COVID-19 diberikan pada ibu hamil.
di bawah pengawasan dokter tentunya. Oke, silakan Dr. Ari. Terima kasih Prof. Viko. Mungkin sesuai dengan nanti rekomendasi vaksin pemberian vaksin pada ibu hamil dari POGI, yang pasti POGI memberikan rekomendasi tentang pemberian vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil yang dapat dilakukan dengan menggunakan tadi vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac maupun Sinovac. Ini semua tentunya berdasarkan tadi literatur yang disampaikan oleh Prof. Iko, ya, walaupun kita tahu memang penelitian pada ibu hamil ini, tapi kita lebih lihat dari masalah benefitnya. Dan pemberian vaksin ini tentunya harus melewati suatu konseling, ya, tentang keamanan, efektivitasnya, apa segala macam, dan juga jangan lupa dilakukan pengawasan oleh dokter maupun bidan. Dan kita sangat berharap ibu-ibu hamil yang beresiko, karena hamil ini suatu proses. Jadi ibu hamil yang mempunyai komorbid, yang mempunyai resiko tinggi, misalkan usia 35 tahun, atau di atas 35 tahun, atau anak-anak banyak, obesitas, itu dapat segera dilindungi. Dan tidak lupa juga, sekali lagi tadi sampaikan bahwa data-data kita sangat butuhkan. Jadi mohon juga nanti kita menghimbau pada semua institusi yang melakukan penyuntikan ini dapat memberikan data-data tentang pemberian vaksin pada ibu hamil. Dan yang terakhir, ya kita tetap minta bantuan dari para teman-teman media untuk ayo kita sama-sama advokasi tentang adanya rekomendasi yang kita keluarkan ini untuk dapat disepakati menjadi regulasi pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ari. Ini ada pertanyaan terakhir nih untuk Dr. Adib. Mau minta tanggapannya terkait varian virus corona Kappa yang sudah ada. Apakah sudah ada di Indonesia? Apa yang perlu diwaspadai? Silakan Dr. Adib sekalian closing statement aja ya Dok ya. Ya, untuk yang varian virus corona Kappa mungkin saya belum diskusikan dengan tim pakar ya nanti apa kemudian karakter daripada varian yang Kappa ini apakah juga sama dengan Delta. Kalau informasi yang kita dapatkan pada prinsipnya mutasi virus ini tentunya berefek pada kemampuan penularan yang lebih besar yang dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi kemudian karakter-karakter yang lain mungkin masih kita akan diskusikan dengan teman-teman di pakar. Kemudian terakhir mungkin yang ingin kita sampaikan tentunya di dalam penanganan pandemi COVID ini ada kondisi-kondisi khusus yang juga perlu diperhatikan, termasuk yang tadi disampaikan dalam diskusi hari ini, kondisi pada ibu hamil, ya, kemudian kondisi pada anak-anak, ini juga kondisi yang juga perlu diperhatikan sehingga di dalam penanganan pandemi COVID memang tidak bisa hanya sekedar secara generalis, tapi juga harus memperhatikan pada hal-hal yang juga perlu untuk diupayakan dengan baik, dilakukan penanganan dengan baik, dan tentunya ada strategi-strategi yang bisa berbeda di dalam penanganan tersebut, termasuk juga tadi pada ibu hamil dan juga pada anak-anak. Dan kami harapkan juga ini juga menjadi perhatian pemerintah, sehingga kami pun dari profesi sudah memberikan satu masukan-masukan, rekomendasi, baik dari POGI, dari IDAI, ini tentunya menjadi satu perhatian, sehingga kebijakan atau strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga memperhatikan masukan dari kami dari organisasi profesi. Mungkin itu aja mungkin Mbak Elis yang sedikit yang bisa saya tambahkan. Terima kasih kepada teman-teman media yang selalu hadir dan menginformasikan sehingga masyarakat pun juga lebih paham dengan kondisi pandemi COVID saat ini. Terima kasih banyak Dr. Adib. Sebagai informasi untuk teman-teman media, bulan Juli ini merupakan peringatan 1 tahun berdirinya tim mitigasi Dr. ID. Jadi tim mitigasi ini didirikan pada 1 tahun yang lalu untuk memetakan kematian para dokter dan tenaga kesehatan akibat pandemi COVID ini. Jadi timnya memang sangat kecil sekali, tetapi semuanya sangat dedikasi semua. Dan pada hari ini juga ada semuanya. Padahal baru pada ambruk itu di rumah sakit itu. Ada Dokter Farhat, ada Dokter Asturi, Dr. Ahmadin. Iya, Dokter Ahmadin juga, ada Dokter Mando juga. Terima kasih semuanya untuk yang sudah sangat berdedikasi selama ini juga
sampai nyari data dokter ke pedalaman-pedalaman itu. Jadi tidak mudah juga ya tugas tim mitigasi ini. Belum lagi untuk memverifikasi data itu dibutuhkan waktu yang panjang sekali. Jadi semua data tentang kematian nakes ini tidak akan ada kalau tanpa kerja para tim riset ini. Terima kasih semuanya dan juga terima kasih untuk teman-teman media yang selama ini membantu menginformasikan kepada masyarakat berita mengenai tenaga kesehatan, apa yang dialami, kondisi-kondisinya. Dan kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu ya dengan bantuan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah aja. Terima kasih atas waktunya semua atas pada hari ini. Terima kasih untuk Dr. Adib, untuk Prof. Iko, untuk Dr. Ari Januarto. Terima kasih untuk teman-teman media semua. Saya tutup press conference virtual pada hari ini dan video hari ini akan diupload di YouTube Tim Mitigasi ID setelah selesai acara, mungkin sekitar 2 jam ya nanti. Terima kasih semuanya, saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Mas Adib. Mas Adib. Ya, sehat-sehat semuanya, Bro. Terima kasih semuanya, terima kasih dokter-dokter, tetap sehat Terima kasih ya. Prof. Viko, terima kasih Dr. Ari. Terima kasih ya. Ya, waalaikumsalam. Dr. Adib, makasih. Terima kasih Dokter Asturi. Sama-sama Mbak Farhan, Dr. Farhan sama Dr. Ahmadin, makasih ya. Iya Nanti tuh. kami upload. Nanti Baru kami upload keluar. di, Terima kasih dokter. Ya. ya, nanti kami upload di YouTube Tim Mitigasi. Kalau mau lihat ininya terkait update berapa dokter, ada Instagram Tim Iya. Tim Mitigasi ID. Instagramnya itu Tim Mitigasi ID. Jadi teman-teman teman-teman bisa lihat di situ update kami terkait acara ataupun terkait update data mitigasi. Terima kasih ya semuanya. Saya izin live ya, Mbak. Ya, silakan Dok. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya matikan ya. Terima kasih semua.